persaudaraan kita semakin kuat, semakin mantap, sesuai dengan tema besar perayaan Natal dan Tahun Baru di tahun 2021 ini untuk umat dan saudara saya yang beragama Kristen dan Katolik. Kebetulan saya hari ini ada di salah satu desa, namanya Desa Kutuh atau Angansari, nanti boleh di googling. Jadi satu desa yang kalau berbicara persaudaraan itu bukan dalam tataran teoritis. Ya, mereka sudah hidup rukun dari zaman sejarahnya, dari zaman behelaknya. Desa ini Luar ada. biasa. Jadi ada satu desa komunitas yang hidup rukun di sini, yaitu orang Hindu, Islam dan juga Kristen. Jadi sampai namanya juga ya, ada namanya Wayan Arifin, Made Muhammad. Gitu. Jadi mereka biasa di sini hidup. Jadi kalau kebetulan hari ini juga hari suci agama Hindu, yaitu Tumpak Lurut. Ya, tadi saya tonton. Jadi ketika orang Hindu berupacara, jadi yang gamelan itu orang Muslim gitu loh. Jadi mereka biasa seperti itu. Jadi yang gamelannya itu orang Muslim. Mantap. Yang memasaknya juga mereka masak bersama-sama. Ya, kebetulan mereka saling menghargai. Jadi yang Muslim, jadi ada ayam sendiri dipotong, kemudian ngariung. Ya istilahnya kalau orang Jawa itu ya kendurenan. Gitu, bersama-sama gitu ya. Ada orang Kristen juga yang tadi kebaktian. Jadi kita saling ada di tempat yang sama, saling dari seminggu yang lalu sudah menghias. Karena belum ada gereja, jadi ada rumah doa, jadi sudah dibantu seperti itu. Jadi mereka hidup rukun, tidak pernah ada persoalan. Jadi kalau kita ini kan baru berbicara teori kerukunan, teori persaudaraan. Nah mereka ini sudah melakukannya, walaupun mereka hidup di desa, jauh dari peradaban, hiruk pikuk dunia viral saat ini. Ya masalah yang seperti ini. Saya kira potret tentang harmoni dalam perbedaan, tema agama cinta perayaan Natal tahun ini, saya kira ini menjadi sangat pas. Saya kebetulan ada di Desa Kutuh ya, di Angansari Niki. Jadi saya sampai tadi sempat ya bercerita dengan tetua adat dari semua agama bahwa mereka sampai membangun mushola pun mereka gotong royong. Jadi tidak ada persoalan karena keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada upacara perkawinan juga demikian. Ketika ada acara kematian juga demikian. Misalnya yang meninggal orang Hindu, maka yang kalau kebahagiaannya orang Muslimnya yang bawa cangkul ke kuburan, ya orang Muslimnya yang bawa cangkul gitu. Luar biasa. Kuburnya. Dan sebaliknya juga seperti itu, ketika ada umat Muslim yang meninggal, ya kalau yang kebahagiaan bawa cangkulnya atau bawa obornya, kalau ya orang Hindunya ya mereka biasa seperti itu. Saya kira kisah ini kehidupan mereka ini menjadi sebuah inspirasi buat saya bahwa walaupun dunia maya kita ya dihiasi oleh banyak caci maki ya, tuntut menuntut, merasa diri paling beragama dan paling bertuhan gitu. Saya kira kita perlu belajar lah tentang kerukunan dari kehidupan saudara-saudara kita yang hidup di desa, di pedalaman yang mereka masih bisa mengembangkan, mengedepankan rasa hati nurani. Jadi mereka tidak pakai lagi ukuran yang lain. Bagi mereka, saya tanya tadi, bagi mereka keyakinan itu sudah berhenti sampai di rumah. Begitu mereka keluar dari rumah, mereka akan membawa persoalan bersama. Kemiskinan, ketidakadilan, mantap Pak Wayan, kemajuan pendidikan, kesejahteraan bersama. Jadi keyakinan itu hanya mereka yakini di rumah saja. Ini saya kira menjadi catatan penting. Nah selama ini kita kan selalu membawa keyakinan kita kemana-mana nih. Ya, kita berhadapan dengan orang lain, kita masih bawa keyakinan kita. Ini yang kemudian membuat kita tuh sesungguhnya ya terjadi konflik, terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Saya kira ini contoh nyata buat kita. Dan saya kira di Indonesia masih banyak contoh-contoh serupa di tempat yang lain yang perlu juga kita terus gemakan. Nah masalahnya saya pernah sampaikan juga, namanya dunia maya yang lebih ngetrend, yang bisa menaikkan rating, ini kan yang jelek-jeleknya aja gitu. Betul, karena yang baik-baik yang seperti ini kan jarang yang mau memberitakan. Susah ya. Nah, ini tugas kita di agama cinta untuk membesarkan ini ya, membesarkan potensi-potensi kerukunan, potensi-potensi persaudaraan, potensi-potensi harmoni ya. Siapapun yang mengunggah YouTube, Twitter ya mestinya kita berlomba-lomba untuk memasifkan ya. Ini harus TSM, terstruktur,
ya gitu kan, sistemik dan Sistem masif kan masif. gitu ya. Jadi ini perlu, saya kira Pak Kiai Gus Soleh nih Ki, setiap saat beliau unggah di Facebook, di YouTube, di Instagram. Saya memang benar, yang viewernya sama yang like itu kok sedikit. Mungkin bisa jadi ini indikator bahwa sesungguhnya kita lebih senang yang jelek-jelek daripada yang rupa-rupa gitu. Jadi apakah ini indikator ya? Ya mungkin nanti kita perlu kaji juga gitu. Saya kira itu. Nah, mungkin pesan saya hanya sederhana bahwa setiap agama, ya, setiap bukan agama, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ingin hidup bahagia. Tidak ada manusia yang di dunia ini ingin hidupnya tidak aman dan tidak nyaman. Semuanya ingin happy, semuanya ingin damai. Dan saya kemudian berkesempatan mempelajari, tidak ada satu agama apapun di dunia ini yang tidak mengajarkan hal itu. Kedamaian, kebaikan, kebajikan, kerukunan, toleransi. Persoalannya adalah apakah kita mau ya melakukan itu. Hanya itu saja. Kalau kita memiliki kemauan, saya kira kita akan menjadi bangsa yang lebih tidak saja maju tapi juga beradab gitu ya. Ini kan sekarang ini yang menjadi persoalan. Saya kira tema Natal tahun ini, tema webinarnya Pak Kiai Gus Soleh, Harmoni dalam Perbedaan, saya kira ini yang akan membuat kita akan semakin indah. Hari ini kita hadir dengan berbagai macam warna, ya, warna merah. Saya sengaja pakai baju kotak-kotak hanya untuk menunjukkan bahwa hidup kita, ya, siapa yang bisa mengatakan Pak Kiai Gus Soleh itu warnanya merah bajunya kalau nggak ada warna hitam di sebelahnya. Betul. Jadi kita memiliki eksistensi karena ada sesuatu yang berbeda yang ada di sebelah kita. Saya tidak sedia siapa yang bisa mengatakan kita pakai kopiah putih kalau nggak ada warna hitam di sebelahnya. Ya. Perbedaan inilah yang membuat eksistensi kita nyata adanya. Tanpa perbedaan, maka kita sesungguhnya tidak memiliki eksistensi. Saya kira itu, Pak Moderator, terima kasih. Mohon ampura, hapunten, saya hadir terlambat karena memang tadi masih di jalan, signalnya agak tersendat-sendat. Semoga bisa memberikan warna, memberikan harmoni di tengah perbedaan kita. Matur nuwun, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Rahayu semuanya.